Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ilamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin kurang kompak hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin para pejuang ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal sepantasnya kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi wa Rabbukum, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kita kebaikan. Salah satu buktinya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sibukkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala giatkan kita untuk amal-amal soleh yang sangat berguna nanti yaumal qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan mencari ilmu, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan baik. Yang menarik hadirin, khairan di sana redaksinya adalah nakirah, bukan ma'rifat. Wa yu'rafu fil lughah anna nakirata turisu al-ammah, bahwa nakirah itu menunjukkan kalimat yang umum. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan kebaikan secara umum fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sibukkan kita. Ista'malah itu Allah akan giatkan kita, Allah akan sibukkan kita.
Anas bin Malik ketika bertanya, istamalah yang dimaksud seperti apa? Yuwafiquh li'amalin salihin qabla mautih. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk melakukan amal-amal salih, amal-amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala qabla wafatih, sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Subhanallah. Siap marah rawat nggak kira-kira? Gitu. Katakanlah kalau seandainya kuota kita sampai jam 12. Aya noyong kuota hidup sampai jam 12 saya. Katakanlah artinya umpama, montong rewas satu. Umpama. Maka kemudian diakhiri dengan duduk-duduk bersama, ya. Yastami'unal ilma wa muraza'atul ilm. Berarti ujung dari kehidupan kita sebelum Allah wafatkan adalah khair. Maka ini satu bukti bahwa Allah maksudkan kita baik. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Rahmat dan keselamatan sampai pada baginda yang mulia, Rasul tercinta, reformis Islam sedunia, pejuang sejati yang tanpa pamrih dan rela untuk berkorban segalanya, zahiran wa batinan, hatta jasad, seluruhnya secara totalitas tanpa batas. Beliau maksudkan li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, di kurang lebih 23 tahun lamanya di dua periode Makkah wa Madinah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin para pejuang ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat tatapan wajah-wajah para penghuni surga siang hari ini. Gitu. Amin tuh Bu. Tak gitu, mantong repeh wae. Ya. Bukankah itu merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan yang hadir ini tergolong orang-orang yang nanti masuk di list, ya, daftar menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Maknya terpercaya aku riwayat itu. Hanya orang-orang yang kemudian, ya, yusnadu ila aqlihi wa syu'urihi wa ammati wa kafatin nas, yang kemudian mempertanyakan, mencurigai, bahkan tepati yakin karena riwayat model gitu hadirin. Sementara ahlu sunnati wal jamaah sangat yakin, yakinnya akan riwayat itu. Terlebih riwayat itu sah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa orang yang menempuh jalan mencari ilmu, bukankah antum sekalian yang hadir di pagi menjelang siang ini bermujahadah untuk sampai di tempat ini? Betul tidak ini? Ada yang dari mana gitu, oh data apal gitu. Oh yang nanti deket, nanti jauh, nah semua berangkat. Paling jauh dari mana kira-kira? Ada yang dari Banjaran, ada dari Majalaya, ya. Kang Akung mana? Montong cicing wae atuh ngacung, ya. Di Majalaya, masya Allah, ya. Pasian hadiah ulah. Kenke lah, oke, ayah hadiah, insya Allah. Ya, saya berdoa mudah-mudahan perjuangan antum, yang tentunya ketika berjuang itu ada yang ditinggalkan, betul tidak? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang antum tinggalkan, kalau tidak antum sepakati, minimal yang antum tinggalkan adalah keluarga, betul? Pekerjaan, betul? Kelalaian, betul? Santai-santai gitu, ngadu hayam dan seterusnya. Minimal yang antum tinggalkan ketika hadir di sini. Maka ketika antum tinggalkannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sana sepeda Ustaz Zulpan ngawe di grup sanes.
sanes Pak Soleh, wah ini ketua Yalki, mana hadir tidak? Wih, subhanallah ya. Ngaworo-woro di grup, hayu gitu. Nya biasa we Kang gitu nya. Jempol saware noong di grup saya gitu. Ngan noong aja noong dicolok gitu. Tapi ternyata ala kulli hal Allah mudahkan kita untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Kata beliau sallallahu wassalam, sahalallah. Ini yang menarik hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, beliau alaihi salatu wassalam meredaksikannya dengan fi'lul madi. Coba lihat. Ya, sahalallah. Bahkan setelah fi'lul madi, ya. Kalau kata Ustaz Zulfan, ini redaksinya pun muta'addi. Ya, artinya serangkaian kata kerja, ya, yang mengarah li tahaqquk al-wuqu', yang mengarah pada akan pasti terjadinya, ya, apa yang Allah janjikan itu. Allah akan mudahkan. Artinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan sebab pencarian ilmu yang kita tempuh ini. Mudahkan apa? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bunga teu Pak? Bu baringah teu Bu? Ke rumah teka tingali dan memang kudu bunga tuh gitu. Sekalipun pada kesempatan kali ini tidak ada pembagian apa-apa, terus Kang ya. Tadi panitia nggak bagi-bagi itu. Ya, mungkin terakhir berarti panitia ya. Bagi-bagi apa? Apaan lumbung kemanusiaan, sanes? Gitu ya. Nanti bagi-bagi PR gitu kan. Bagi-bagi ilmu dan seterusnya. Maka sejatinya mesti bahagia pada kesempatan kali ini. Kenapa mesti bahagia? Bagaimana tidak bahagia? Saya mesti tegas menyampaikan di hadapan antum sekalian dan sampaikan kepada orang-orang yang belum sampai detik ini tergerak melangkahkan kedua kaki hadir di majelis ilmu. Bagaimana tidak bahagia? Pada kesempatan kali ini pertama, kita duduknya di masjid. Bukankah masjid di antara tempat yang sangat Allah cintai di muka bumi ini? Kata beliau alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa indallah al-masajid. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Cicingna urang di tempat anu ku Allah dicintai, hiji itu dicintai ku Allah. Anu kadua ilmu. Bukankah Allah memuliakan dan mencintai ilmu? Li'annahu tabaraka wa ta'ala yaqul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah posisikan, ya, sampai kemudian Allah tegas membedakan hadirin. La yastawi, kata Allah. La yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Teakur cek Allah. Tidak akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Segitunya Allah posisikan para pencari ilmu hadirin. Bagaimana mungkin tidak bahagia? Terlebih dari itu, ini sengaja saya bangun dulu kekuatannya. Saya ketinggalan kene ngalek-lek masalah kieu ngaji itu gitu. Kieu dikajauhan gitu. Bagi poek nih ali banget ustadznya gitu. Masyaallah. Bola akan nundutan atau kalau meula. Saya tidak akan lama lah ya, sampai selesai lah, insyaallah. Tidak akan lama. Bagaimana sekali lagi kemudian tidak bahagia kita? Kalau antum Allah kasbu pandangan mata antum, maka di sini malaikat pas sedak aslina. Asli eta? Aslina eta. Peda ku Allah teu gitu. Di pasian tiasa ninggal. Pas sedak ya para malaikat. Ya. Ridwan bitalabil ilmi. Masya Allah, mengepakkan sayapnya para malaikat. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan kalau melihat di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya, mengeluk-elukan antum di hadapan para malaikat. Subhanallah. Ya. Wa dzakarallahu piman indah. Kata An-Nawawi, piman indah yang dimaksud al-malaikah. Cik abdi baina Rasulullah. Halo Bu. Halo. Da ingala lamun mah disakali kieu we saricing.
Ibu pami dipuji-puji ku Pak Kades resep tuh Bu. Ente sebenarnya udah tuh ibu maka Pak Kadesnya. Kalau balik di BRBL teh yang pan hoyong dipuji. Ibu dipuji-puji ku caroge resep teh. Si Denok mah, si Montok mah, si Gelis mah, si Eueuh deui mah dan seterusnya. Atau itu hanya suami hadirin. Bapak-bapak yang hadir, saya melihat ini mayoritas gitu, tas para rajeng sadayana. Dipuji ya, ku bojo di bumi. Ya. Dipuji-puji di hadapan mertua. Kira-kira atau tuh orang kira-kira. Bahkan ngapung bahkan gitu. Irung teh kaluhur balik di kanan. Atau ini yang muji, yang membicarakan antum Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini Allah. Ya. Zat yang menciptakan kita sekalian, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur, mengurus ya, mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang baik. Bagaimana mungkin tidak bahagia? Paham tuh? Kartos kira-kira lamun bunga montong diurian tuh budak juga neng. Kalau di Ciwitan wae, sok di Ciwitan. Biasa kenapa lah tuh? Ditampi, Ustaz. Bismillah. Atas nangisna sok. Teraskeun. Capek ente nya gitu ya. Rineh lah rineh ya. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Bagaimana menampakkan kebahagiaan hadirin? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, bahagia itu dalam hati Pak, tidak bisa diungkapkan ya, dan bahkan tidak bisa ya kemudian kita sifati apa suasana hati kita. Kebahagiaan itu paling tidak digambarkan dalam keadaan mimik wajah, kata beliau. Keadaan hati digambarkan dalam mimik wajah. Mimik, awas bahasan ya, montong dirubah-rubah dalam mimik wajah. Tampak wajah ceria minimal ya, surah seri, gumujang gitu ya, senyum, subhanallah. Tapi montong estilu surah seri sorangan ada ribet urusan anak. Beda, marah mai cek bahasa Sunda. Beda. Dan saya melihat subhanallah. Ya, saya melihat wajah-wajah antum masya Allah luar biasa ini, menampakkan kebahagiaan insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah, Al Ustaz Zulfan ya, hafizahullah taala ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kesehatan dan kekuatan untuk beliau ya, di dalam membersamai jamaah bil khusus Al-Ma'muri ini. Ketua Yalki yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah muliakan berikut para pengurus terkait ya, Yalki, bil khusus lagi para panitia terkait yang kemudian memberikan perhatian, berkontribusi, memberikan atensi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Saya doakan mudah-mudahan perjuangan antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak DKM ya, Bapak RT ayah. Ayah Pak RT. Subhanallah. Gitu. Bapak RT nu tarese gawe kan gitu cenah ieu. Gitu. Bapak RW ayah. Alhamdulillah ya. Kumna sadaya kadang warga masyarakat khususnya di wilayah ya Ma'arif ini ya, ibu-ibu bapak-bapak sepuh miwa anom nu tiasa diwincik hiji-hiji ku simkuring anu pamudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan keberkahan. Amin. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau melihat di belakang ada judulnya tidak? Ada judulnya tidak? Tidak ada. Saya husnuzon bahwa antum sudah tahu apa ya materi kajian pada pagi menjelang siang ini. Si ibu kikian teu aya Bu teh judulan teh. Ya, kikian majar aya meureun gitu. Teu aya, saya judulan. Ya. Sampai kepada saya pesan singkat ya.
Dan ketika saya melihat, Masya Allah, ini judul luar biasa. Dan saya husnuzon mungkin arahan dan bimbingan dari beliau di sini ya, Ustaz Zulfan. Karena maudhu'nya itu mulia, Pak. Ya, apa judulnya Ketua Yalki? Bisa apalun gitu. Menjadi, Masya Allah, penuntut ilmu sejati. Masya Allah. Berat tidak ini judul, Pak? Sekurang-kurangnya hadirin, minimal lah ya, dalam hati kita ada keinginan ya untuk mencari ilmu. Itu saja dulu di awal ya. Jadi terkedah muluk-muluk gitu ya, karena ai muluk mapan gitu, raja-raja. Muluk mah raja-raja ya, terkedah muluk lah. Yang penting hari ini Bapak Ibu yang hadir kemudian pulang ya, paling tidak ada sedikit ya motivasi besar menghadirkan satu komitmen dalam hati bahwa mencari ilmu ini ya, buat kita sekalian satu kewajiban dan kemuliaan. Sehingga pulang dari sini paling tidak pesannya dari judul itu ya, anu biasa ngedul mencari ilmu mulai semangat. Yang biasa tidak mujahadah ya, tidak berjuang, tidak berkorban menghadiri majlisil ilmi, maka kemudian bertambah gitu. Maksudnya bertambah untuk berjuang, bukan bertambah jadi lebih ngedul. Maksudnya ada ya taroki fi thalabil ilmi. Itu barangkali tujuan intraksionalnya, goyahnya ke sana. Jadi kalau sepulang dari ini tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, maka tidak ada faidah pertemuan kita ini. Tayyib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya sampaikan ya, tidak lebih dari apa yang pernah Bapak Ibu dengar dari kajian-kajian, dari majelis ke majelis, dari apa yang pernah beliau ya sampaikan bersama para santrinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, paling tidak saya hadir pada kesempatan kali ini bari bersama-sama kita murojaah, mengingat kembali, memperhatikan kembali ya, karena kita ingat akan satu perkataan yang mulia bahwa innal haqqo qadimun, kebenaran itu sifatnya qadim, wa murazaatul haqq khairun minat taharifil batil. Dan kita memurojaah kebaikan ya, katakanlah tadi ya, mengingat-ingat kebaikan, memperhatikan ya, kembali ya, mempelajari ya, kembali memutolaah kebaikan-kebaikan ini khairun minat taharifil batil, jauh lebih mulia, jauh lebih bagus ya, ketimbang kita itu merasa cukup dengan apa yang ada ya. Taharifil batil itu ada diam ya, ngalap cukup kuno aya cekolot bari itu gitu, enggak saya gitu. Aya ustaz nu menyampaikan rada aneh teh, wah kade-kade cenah hati-hati. Ya, iya kade ustaz rada aneh cenah gitu. Baru ini cenah, awas hati-hati. Ini ilmu apa ini gitu. Ya. Padahal yang jelas justru ya, orang tersebut baru mendengar ilmu itu, padahal ilmu itu sudah sejak dulu diinformasikan. Ya, taharifil batil ya, tenang dalam kebatilan, naudzubillah min dzalik. Itu poin yang kedua ya. Jadi kita memurojaah materi saja. Tayyib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maudhunya adalah ya, menjadi pencari ilmu sejati. Sekurang-kurangnya ada 3 pertanyaan yang melekat pada judul besar itu ya, ma huwa al ilmu ya, sebelum kemudian ada keinginan kita untuk mencarinya. Apa itu ilmu? Yang kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat Al-Quran ya, atau di riwayat-riwayat yang berbicara tentang ilmu, seluruhnya khair. Ilmu itu imma boleh jadi ilmu itu nafi' ya, bermanfaat ya, boleh jadi ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi ketika diklasifikasikan ya, ada ilmu yang nafi', ada ilmu yang gair nafi', ada ilmu yang bermanfaat,
ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seluruhnya bermuara pada ilmu syar'i. Nah, kita akan batasi ya, siang hari ini pembicaraannya adalah ilmu syar'i. Ilmun yu'rafu bihi ya haqqullahi wa haqqur rasuli ya wa usulud dini wa furu'ih. Kata para ulama bahwa ilmu syar'i itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut maka kemudian kita mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah, mengenal Rasul, mengenal hak-hak Rasul, pun juga ilmu tersebut sampai ya pada merambah pada persoalan-persoalan pokok di dalam urusan agama. Itu kemudian kita kenal dengan ilmu syar'i. Paham dong? Tuh, ya mulai ngaji udah gitu. Beda kita respon itu. Toh, titik lah bedanya pencari ilmu sejati dan nanti kita bedakan ya. Pencari ilmu sejati, Pak, itu tidak merasa puas walau beberapa kali mendengar ilmu tersebut. Ini pencari ilmu sejati. Ya. Dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, ya, zakartu haditsan, aku mengingat hadis marratan, beberapa kali seakan-akan aku itu baru ya mengetahui hadis itu. Aku memikirkan beberapa kali hadis, satu hadis padahal. Terus saya dipikir-pikir ya, dipelajari berulang-ulang seakan-akan aku baru mempelajari dan mengetahui satu hadis. Artinya apa? Pencari ilmu sejati tidak merasa bosan mencari ilmu itu. Nanti kita sampaikan bagaimana khosois ya para pencari ilmu sejati. Taib di awal ilmu syar'i seperti itu kita percepat saja ya, karena kalau disampaikan ya maudhu ta'rif daripada ilmu syar'i, waduh banyak sekali. Kata kuncinya ilmu yang dengan ilmu tersebut kita menjadi kenal dengan Allah, hak-hak Allah, mengenal dengan Rasul dan hak-hak Rasul sanes, dan apa-apa yang merupakan pokok-pokok di dalam masalah agama. Itu adalah ilmu syar'i. Selain itu berarti ilmu gair syar'i yang boleh jadi nafi. Ilmunya gair syar'i tapi bermanfaat. Ya. Ada di sekolah ya naon PPKN ya nanti matematika dan seterusnya. Itu ilmu nafi. Ya. Ketika yang disampaikannya adalah qala Allah qala Rasul ya, maka insyaallah taala masuk kategori ilmu syar'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu syar'i itu lebih dari 25 tempat ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh melalui wahyunya ya bil kitabi was sunnah akan wajibnya mencari ilmu syar'i itu. Ari ilmu nabi mah teu wajib, Pak. Ya, tapi yang wajib kita pelajari adalah ilmu syar'i. Ya. Di antaranya sering kita dengar thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain biziyadah ada tambahan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu satu keparduan. Berarti kalau satu keparduan ya disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam syarahnya ra'sun ala ra'sin. Artinya pada setiap kepala, setiap individu, setiap satuan di antara kita wajib hukumnya mencari ilmu syar'i. Paham dong? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah ini bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mencari ilmu sejati setelah kita mengetahui akan wajibnya ya mencari ilmu ya, ACC lah cek urang, wajib mencari ilmu. Maka apapun sarana yang akan menunjang pada sempurnanya kewajiban itu menjadi wajib. Wa qala qailun fil qaidah ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang dengan sebab sesuatu tersebut kewajiban tidak akan tampak sempurna, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Ya, adanya program pengajian ya di Al-Ma'arif, bagaimana hukumnya? Wajib akhirnya, karena mencari ilmu syar'inya wajib. Masya Allah ya, nempelkan kipas angin tah ya, pan harudang kan gitu kan ngaji itu. Ambung jadi ma'arif menaon ngaji teh harudang can. Maka nempelkan kipas angin tadi sarana untuk menunjang kesempurnaan mencari ilmu, maka menjadi wajib. Subhanallah, apapun itu, menghadirkan seorang muallim ya, menghadirkan penyampai ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi ya serangkaian yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, akan hadirnya kesempurnaan di dalam kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang sahih. Ini saya ingin supaya greget dulu antum ya dalam ilmu itu. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan ya, diantaranya oleh Imam Al-Bukhari ya. Imam Muslim pun juga mengeluarkan, di maktub juga dalam Ashabus Sunan. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini ya kalimatnya yang kita akan bongkar siang hari ini. Mansing sajalma yuridi anu ngamaksud saha Allah Gusti Allah bihi sanes kaita jelema khairan kana kahadean, yufaqihu tinangtos Allah bakal masihan pemahaman pidini dalam urusan agama. Cek orang Jakarta mah, siapa orang yang Allah maksudkan baik, maka Allah akan pahamkan dia seputar agama. Kembali terulang Pak, kata khairan yang redaksinya itu nakirah, tidak ma'rifat, artinya kebaikan fid dunya wal akhirah ya. Sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan riwayat itu ya dalam Fathul Barinya Sarah Sahih Al-Bukhari, kata beliau rahimahullahu taala, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ya, bahwasannya siapapun yang tidak belajar agama, yata'allamu qawaidal Islam wa furu'ah wa usulah, siapa orang yang tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam ya, cabang macam-macam cabang dari perkara-perkara Islam, faqad hurima al khair, maka seakan-akan terhalang dia dari kebaikan seluruhnya, bahkan di riwayat yang lain. Repot tuh Pak lamun kieu Pak, repot tuh Pak, tak gitu atuh jawab ai ditaruh segitu kan si murid yang ngaji teh jeung nu harirup meureun. Awas, repot teu lamun ku Allah dihalangan gitu. Urang kenging kasayan ti Allah, repot teu? Riweuh teu? Rungkad moal. Masya Allah, cilaka Pak. Ketika Allah halangi kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Maka pesan moralnya Pak begini, kalau seandainya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah fid dunya wal akhirah, seakan-akan tidak ada cara yang lebih mulia melebihi cara yang satu ini, yaitu mencari ilmu, mempelajari daek neangan gitu, mujahadah ngahadiran majlisul gitu. Siap mencari ilmu, siap. Semangat mencari ilmu, semangat. Mau haribuh, mau kesel, mau engap, mau ngap-ngapan. Mau atuh tuh si ibu banyak gitu, itu fokus mau ngap-ngapan, mau itu mawat berarti ya. Titik janji antum di hadapan Allah pagi menjelang siang ini akan semangat mencari ilmu.
melalui riwayat yang tadi. Ya, bagaimana mungkin tidak semangat? Wong Allah berikan ya jalan yang pasti, satu yaitu mencari ilmu, jalan ya menuju kebaikan fid dunya wal akhirah. Ripuh bu aslina jelema belegung marip gitu, jelema bodoh marip karawas teu Pak, karawas teu Pak. Entah gitu ai syukur ai kitanya nyadar mah gitu. Itu tanu ngajawab teh geus nyadar, duh ripuh bodoh teh geuning gitu. Repot. Urusan pakasaban ripuh we pokoknya. Urusan rumah tangga aya teh apal ilmu, wah repot Pak. Kawin karek 3 bulan ya, panggih 4 bulan aja jeung sim kuring panggih di meja KUA. Pare-pare bejeng kepala KUA. Karesan kepala KUA nanti rencangan sim kuring saperjuangan di Sukamanah bareto ngaji. Cek sim kuring Kang, naon ieu? Lain nu kamari ieu teh cenah, nu dikawinkeun ku ustad nya. Aya naon cenah ka dieu? Majar cenah hayang cerai. Masya Allah wa masakini. Ya, pernikahan yang Masya Allah tidak dibangun di atas ilmu, maka berujung ya di atas meja pengadilan. Ala kulli hal hadirin, seluruhnya mesti dengan ilmu. Acungkan tangan Bapak Ibu pada siang hari ini. Perkara apa di kehidupan dunia yang tidak butuh ilmu? Silakan acungkan. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal yang dihantarkan ya oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwa annal insana, bahwa sesungguhnya manusia yahtaju ilal ilmi, butuh terhadap ilmu itu, ahwaju ilal at'imati, bahwa butuhnya seseorang pada ilmu itu melebihi butuhnya pada makan, minum dan fasilitas apa yang ada. Apabila seseorang membutuhkan makan minum, ya ini hanya marratan aw marrah, kata beliau, hanya beberapa kali. Cik abi benaros, ibu pamit tuang sadinten sawengi seberapa kali? Halo Bu, pamit tuang ya masih jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sadinten sawengi seberapa kali? Syukur atau jujur mah 5. Aduh, Masya Allah. Iya, palingan RW 0 genep teh. Hanya marrah aw marrat. Ya, kata Imam Ahmad hanya beberapa kali. Ya 2 paling. 3 kali nyamperin ada rebes etik awak teh 5 gitu. Genep hanya beberapa kali. Sementara butuhnya seseorang pada ilmu ala kulli anfasin, pada setiap hentakan napas, yahtajuna ilal ilmi, sangat butuh terhadap ilmu. Ba'dan qidai minan naum ilal khuruji lil madaji. Kata beliau, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, seluruhnya dengan ilmu. Sepakat tuh? Sepakat tuh? Kurang kompak katanya sepakat tuh? Apa yang tidak pakai ilmu hadirin? Maka orang-orang ketika merasakan eksistensi ilmu, Bu, Pak, mohon izin, ilmu itu menjadi segala-galanya. Ada panggilan, ya, rekan-rekan, ada kajian. Sudah tidak, aduh, bensin sini tanggal kolot, aduh, cina ya budak kering, ada kenteng balocor, aduh ya, bang emok, aduh, wah. Seabrek persoalan seakan-akan menghalangi pencarian ilmu. Tapi untuk mereka-mereka yang merasakan bisuuri ala ahmiyatil ilmi wa fadlih wa khosais, maka kemudian akan muncul kekuatan besar yang akan meluluh lantahkan apapun yang menghalangi perjalanan dia mencari ilmu. Demi Allah Bapak Ibu hadirin, ketika ilmu dimuliakan oleh kita, maka ilmu akan memuliakan kita. Bukti ilmu memuliakan kita, Allah akan mudahkan kita untuk senantiasa mencari ilmu dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, senantiasa Allah mudahkan. Subhanallah, li'annahu tabaraka wa ta'ala yaqul fa amma man a'ta wastaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra.
orang-orang yang terbangun Pak hatinya. Mohon izin saya sampaikan siang hari ini. Shadaqah bil husna, membenarkan ya kebaikan di sisi Allah. Minha al ilm. Itu dulu Pak, bangun dulu itunya dulu. Ya. Hadirkan dulu. Aduh, ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Insya Allah. Siap sekali deh semangat mencari ilmu, siap. Insya Allah. Siap semangat karena tuang, siap. Gitu jujur ayeuna. Seueur keneh milari jang tuangan, seueur keneh milari jang pi ilmuan, Bu. Jujur ayeuna aya di dieu jamaah anu rasa pati neangan pitayeun wapi pejiteun aya di jamaah di dieu aya nu kitu aya. Saha? Ibu harusnya nu ngajawab ieu. Da mau aya nu lain, aya lain nu ngajawab gitu. Hadirin. Satu sisi kita coba sesekali kita melakukan kontemplasi. Jujurlah ya pagi hari ini di hadapan Allah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kemudahan untuk kita. Posisi kita di dalam mencari untuk sebab perut, mohon izin saya sampaikan, hampir saja habis satu pekan itu. Ceritanya Senin sampai Jumat kerja itu, Sabtu masih ngalembur, Ahad pun juga masih kene gacong. Aya nu kitu aya, beda aya seuri gitu, aya nu kitu. Saha? Aing bingung ngajawabna cenah aya deui. Bapak Ibu hadirin, dari mulai detik ini silakan Bapak Ibu petakan, kemudian klasifikasikan ya, bahkan Bapak Ibu bedakan durasi konsentrasi kita mencari ya pitayeun tadi wapi pejiteun ya, dengan mencari sebab-sebab yang mengantarkan pada pemahaman kita seputar agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhuma akbaru hamman wa ijtihadan, kata para ulama. Mana di antara dua yang kemudian ya seakan-akan sesak napas dan dada kita? Mana di antara dua? Jujur antum pada siang hari ini. Teu bisa dahar jeung teu bisa dengan ilmu, cie kira-kira sedih nu mana? Dua nana cenah eta nu cerdas ya. Eta nu cerdas. Dua nana cenah Ustaz. Subhanallah. Tidak bisa menghiasi diri ya dengan nominal yang kita cari, dengan tidak bisa memperkaya diri bersama ilmu. Kira-kira mana yang kemudian kita prioritaskan? Silakan jawab oleh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Manakala hati kita terhujam keras dalam hati bahwa ilmu itu ya'lu, di atas, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, siapa orang yang ingin mencari al-uluwah, kemuliaan ya, ketinggian, kehormatan, maka salah satunya yang mesti kita perhatikan adalah pondasi ya. Yang dimaksud adalah pemberangkatan di dalam menggapai kemuliaan itu. Kenali apa yang kita tuju. Katakanlah yang kita tuju itu adalah al-ilmu tadi, al-ilmu syar'i. Maka bagaimana keadaan orang yang telah memposisikan bahwa ilmu itu mulia dari segala-galanya, maka otomatis akan terbangun pondasi dalam hati ya, bahwa bagaimanapun caranya dalam satu hari aku harus mendengarkan ilmu. Masya Allah. Itu bisa cenah Ustaz sibuk aya sapoe sakalima. Jangan tinggalkan satu pekan satu kali. Masya Allah. Numawi cenah sapekan sakalima riweuh cenah ku budak hayang ulin cenah ka itu ka dia renang dan seterusnya. Jangan tinggalkan satu bulan satu kali. Nya cenah sabulan sakali teh deui cenah gitu aya arisan cenah keluarga. Jangan tinggalkan satu tahun satu kali di Ramadan ketika itikaf. Nyata cenah Ramadan dari we jeung THR segala macam. Modar atuh sia. Tumannya. Bagaimana mungkin hadirin? Antum ingin kemuliaan dari Allah.
Surga itu mahal harganya. Yang kata Allah, uritsumuh, Allah wariskan ya, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang antum usahakan, amal-amal terbaik. Tafsir terkini ta'malun di sana adalah khuruj li talabil ilmi. Surga yang mahal itu tidak mudah antum tukar dengan leha-leha seperti ini. Tidak pernah memposisikan ilmu. Ya. Tidak mungkin kemudian surga yang mahal, yang mulia, yang wow itu kemudian Allah berikan. Maka disampaikan ya, oleh ulama ussalaf ya, di antara murid Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Al-Bukhari, bahwa la tudrikul ilma birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan jasad yang tidak capek, dengan jasad yang leha-leha. Sakapeng keur mudahaya ngaji gini gitu pan urang mah. Keur ngejos Bu, pengawasan. Keur teu hayang da mesin diteleponan we gitu ku ketua jamaah ibu-ibu. Seakan-akan teu wawuh waktu harita mah da kitu. Bahkan teu saeutik dinaon ngaranna teh? Mau diblokir cenah eta mah ribet teh ingat tukang diblokir, di-reject tuh ya. Keadaan kita kenapa demikian? Karena tidak memposisikan ahmiyatul ilmi wa fadluh tadi wa khasaisuh. Ya, maka mohon izin ya, beberapa jam ke depan. Siap seberapa jam siap? Kita ingin coba bakar semangat Bapak Ibu untuk kemudian ya, merasakan betapa penting ilmu itu. Tadi Imam Ahmad di awal kita sampaikan, kebutuhan seseorang pada ilmu itu melebihi apa tadi? Makan dan minum. Karena ternyata kebutuhan pada ilmu itu setiap helaan napas butuh ilmu. Baik, kita ambil contoh, bangun tidur. Bu, halo? Masih siap? Siap. Kondisikan putra putri. Siap. Bangun tidur. Ahlul ilmi wa ahlul jahli ini beda. Bangun tidurnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas beda. Cik kira-kira ahlul ilmi ya, ba'dan qidha'i min naumi, ketika awal bangun tidur apa yang dilakukan Pak Bu? Apa yang dilakukan kira-kira? Loncatnya langsung ke WC. Masya Allah, Maya loncat ke WC ya. Dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, ini ahlul ilmi Pak, ketika bangun dari tidurnya itu kemudian ya payadhammu ya ala katifihi asab, menggabungkan, kemudian yu'ammisu al wajhi, takikian Pak, bisa cileuh sakit lain langsung gajelang ka WC, pingsan tah, santai lah, bangun kemudian sabar gitu kumaha, lapor ke Allah, alhamdulillahil ama wa ila nu beda ya Bapak doa gitu ya. Hafal gitu. Ya, itu ahlul ilmi Pak. Cik kira-kira ahlul jahli model itu. Terjelas. Waktu bangunnya saja bukan waktu terbaik. Mau izin saya sampaikan. Sangeunana we. Yaitu ayeuna subuh jam sabaraha? Jam 4 sabaraha menit? Jam 4.40 berapa menit? Ahlul jahli Pak setengah genap karek kurumuy udah cilan-cilan terbuka kaera teh jeung da memang eueuh rasa kaera biasa amparkeun sajadah teh seakan-akan ya, dia tidak melakukan pelanggaran besar, malah narajang keur poe Sabtu umpan libur gitu gawe teh gitu 7:30 Pak wanci salat duha. Usum saya tak resep kunut sholat subuh nanti, gitu. Dar teh kunut 7:30, katinggal teh ku budakna, si bapak cina sholat duha teh aya kunutan, teh bisa ngajawab, erek nyebut sholat subuh, aku budak nyentuhan teu balik, udang berang teuing, erek nyebutkeun nya cina duha mah aya kunutan, sesat. Akhirnya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Eta ahlul jahli, ahlul ilmi beda.
Setelah itu kemudian ke mana kira-kira? Setelah bangun tadi, kemudian wa yakhruju ilal khala'i, keluar dari hujrahnya menuju apa? Khala itu apa? WC, Pak. Mendahulukan kaki sebelah gitu. Kiri atau kanan? Wah, yang duanan nambahin bareng. Siga pampir celok gitu. Ini ahlul ilmi, Pak. Ini ahlul ilmi. Sampai serangkaian terus ya, sampai tidur kembali. Yang kemudian ada ulama yang merangkai itu semua, sunnah-sunnah lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Namun dilakukan, itu ahlul ilmi. Usum gening sarapan tuang. Beda Pak, ahlul ilmi jeung ahlul jahli. Jadi sodorkeun teh ku pamajikanna gitu nasi goreng biasa. Dicobaan teh, newewe teh uyah. Gitu. Langsung melotot Pak. Kadieu. Aduh, Gusti. Hayang aing darah tinggi. Wah. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Ya. Karena ida ahabbahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Selesai. Ahlul ilmi yubna ala dalil. Seluruh dan serangkaian aktivitas. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika makan tidak senang ditinggalkan, tidak menggerutu. Jika Pak Udin kan tadi contoh, ya Udin di dia. Iya Pak Udin luar punten. Kan Udin di dia lah, hapunten. Jakili waktu gitu ya. Tidak menggerutu. Beliau itu senang dimakan oleh beliau. Tidak senang, beliau tinggalkan dengan tersenyum. Dan masih banyak lah ya gambaran-gambaran ahlul ilmi. Ya, terlebih mendatangi berjamaah sholat. Da katingali Pak, ahlul ilmi jeung ahlul jahli. Lebih katingali haheho eta si Akang. Gok teh panggih teh dina pato masjid. Kang di udah bagong lain cenah Ustaz. Naon? Ingin mengikuti waduh takbiratul ihram bareng jeung imam. Gitu. Saya men gitu kira-kira. Kapanggih ayeuna mah ahlul jahli teh. Tuh nya. Da kumaha atuh bingung. Bukankah beliau oleh sallallahu wasallam mewanti-wanti ketika diundang melaksanakan sholat berjamaah itu, maka datangi bisakinati dengan tenang Bapak Ibu. Rekumah tenang hari ayah lulumpatan gitu ya. Eta kesang sabulu-bulu balarase rek berjamaah rekumah geus puguh kelek bau mah geus teu dicaritakeun. Udah lulumpatan atuh. Kata beliau sallallahu wasallam, fa'atu bisakinah. Datangi dengan tenang. Fama adraktum fasalu wa ma fatakum fa'timmu. Dibangun di atas dalil, santai gitu. Saya mau ngapain kebarengan santai ya. Lain gitu maksudnya. Tuh udah ngesalah dewe pemahaman teh. Ya. Artinya kalau kemudian ada uzur sehingga tidak bisa bareng ya takbiratul ihram dengan imam gitu. Montong lulumpatan tuh. Ahlul ilmi dibangun di atas dalil. Wa ma asbaha dzalik. Dan silakan antum ya kiaskan dengan berbagai rutinitas keseharian antara memakai ilmu dan tidak memakai ilmu. Selanjutnya hadirin, abdi bayan haras hoyong teu dilaknat ku Allah. Wah, langsung aja jawabnya. Aslina eta? Baik. Di antara yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat yang saya diantarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah diantaranya adalah alimun au muta'allim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'un. Dunia itu terlaknat. Bahkan dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia itu sendiri. Nah, ini konotasinya jangan salah. Artinya seluruh ya apapun yang melalaikan kita di kehidupan dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tidak akan dilaknat illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang biasa mengingat Allah. Wa mawalah, dan orang-orang ya yang mengikuti orang-orang yang berzikir. Salah satu berzikir adalah mencari ilmu. Ya. Ini orang-orang yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian muallimun, para penyampai ilmu, subhanallah. Maka sekali lagi ya, saya pribadi
ya menghantarkan doa terbaik untuk beliau Ustaz Zulfan, diberikan keberkahan dan kesehatan ya. Penyampai ilmu jaga oleh kita. Nanti saya hantarkan kalau ada waktu. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu memposisikan muallim itu. Kenapa hari ini sangat sulit ya kita menghadirkan generasi-generasi yang ilminya. Salah satunya adalah ada muta'addubi wa ada ma'rifati al-haqqi alimihim yang disampaikan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Yang jadi persoalan hari ini banyak orang-orang yang dangkal ya, tidak mengetahui hak-hak seorang penyampai ilmu, tidak memposisikan para penyampai ilmu behditun jauh ya dari adab kesopanan terhadap para penyampai ilmu, maka hilang keberkahan hadirin. Ya, nanti kalau ada waktu ya kita akan sampaikan masiratul ulama fi talabil ilmi. Perjalanan para ulama dalam mencari ilmu dari sisi mujahadah. Kita akan bertahap ya. Kembali ke persoalan. Kalau tidak ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan kesemangatan. Kalau tidak menyampaikan ilmu, berarti menjadi pendengar ilmu. Nah ini ya, menjadi pendengar ilmu, muta'allim. Menjadi pendengar ilmu. Kalau tidak menjadi penyampai ilmu. Dan masih banyak lagi hadirin. Riwayat-riwayat yang kemudian menghantarkan pada kita akan pentingnya, mulianya ya, istimewanya, luar biasanya arti penting ilmu. Bahkan kalau boleh saya jujur ya, saya hantarkan apa yang disampaikan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya, wara'ah. Beliau tegas ya, menyampaikan bahwa ilmu itu ya lebih mulia dari apa kemuliaan yang pernah ada di kehidupan dunia. Al-ilmu ya, itu azimun, mulia sekali, melebihi ma'azama, melebihi mulianya apa yang ada di kehidupan dunia ini berupa fasilitas-fasilitas ya, kedudukan, jabatan, apapun ya, lebih mulia ilmu itu. Nah, maka dari poin ini ya, kemudian kita tentukan siang hari ini ya, kita pilih siang hari ini bahwa kita seluruhnya ingin memuliakan ilmu ya. Itu poin yang pertama. Atani yang kedua, kalau sudah kita ya terbangun nih di antara Bapak Ibu luar biasa ini ilmu itu, maka muncul poin yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ilmu. Nah ini nih ya, jadi wayana harus bertahapnya. Menjadi pencari ilmu sejati memang harus bertahap pembahasan. Bagaimana mendapatkan ilmu? Kila ya, dikatakan bahwa ya, ilmu itu ya min indillah. Wah, mulai ya. Yang kemudian masyhur ya di kalangan kita gitu. Ada ilmu laduni gitu. Punten Kang, nah Akang tiasa ki lah. Sabada Akang tirakat. Wah, mulai gitu. Nyepen di hanapeun tanggal caringin waktu harita. Duka cenah aya jojorelatan koneng. Wah. Wah, kapangi ayeuna. Da ayeuna teu dahar kurang sare nya kararoneng atuh Kang. Pak, nu belagu mah kikian. Oh, cenah tah. Kapangi kurang. Orang-orang jahil ketika mendengar seperti itu, oh gitu. Manawi atuh tiasa ngabantos abdi ge hoyong kitu. Riweuh pan urusana. Ya, tidak ada istilah ilmu laduni. Dari mana itu? Hantarkan kepada saya satu riwayat bahwa ada ilmu laduni, tidak ada. Ya, dari mana? Yang konotasinya tidak perlu diusahakan, tidak perlu melalui proses, tidak perlu dikasab, tiba-tiba ada. Mana? Ada tidak dalilnya? Jangankan kita hadirin, beliau alaihi salatu wassalam, penghulu surga, masya Allah, yang diizinkan ya, untuk menyampaikan riwayat, menyampaikan, mengantarkan risalah. Beliau pun mengikuti proses mencari ilmu itu. Bukankah antum tahu bagaimana heroiknya ya proses beliau
ta'lim bersama Allah Subhanahu wa taala di awal ya. Ibtida'in nubuwah wa qabla al-bi'sah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Al-Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, ya Safwatut Tafasir, ini menandakan bahwa proses mendapatkan ilmu itu ya tidak bisa ujug ojol. Ada proses, hadirin. Ada proses. Beliau saja diperintah untuk apa? Baca. Iqra. Baca. Bukankah itu proses? Bahkan di beberapa ayat antum menemukan kategori atau kalimat fa'alam, ketahuilah. Fa'alam, ketahuilah. Artinya untuk mengetahui berarti ada proses. Masya Allah. Ini menandakan bahwa bagaimana cara kita mencari ilmu. Yakini dulu bahwa ilmu itu dengan jalan proses. Dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Silahkan. Ya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, Pak Bu, mengikuti proses, serangkaian proses dalam mencari ilmu. Ya, capek itu mencari ilmu. Walah, ente dia sih Bu. Botara merenya. Capek Bu. Rekte capek kumari Bu. Ya, lapar mencari ilmu. Kesel aslina. Cangke tuh. Cangke ngasa semplak tuh Bu. Dada asa bejad. Jangar sirah. Capek Bu. Tapi tetap diikuti proses. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Lam qasam di awal, Masya Allah. Nun taukid. Artinya sungguh pasti Allah akan menunjukkan mereka pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud mendapatkan ilmu. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua, tidak ada ilmu didapat melainkan bitolabih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ilmu bit-ta'allumi wal ilmu bit-tahallumi. Ilmu itu dicari. Halo. Hai gitu hari ibu sih ya, karena telepon halo-haloan. Halo. Tak gitu hai gitu. Hai. Ada. Berarti hari rup kene gitu Kang maksud teh. Eta mah dicek itu di monitor araya kene. Ilmu itu dengan ya dicari bita'allum. Maka didapati betapa banyak para pencari ilmu yang benar mencari ilmunya bukan dibangun di atas sensasi, bukan dibangun ya di atas pencitraan, bukan dibangun ya di atas karena ada ya waktu misalnya dan seterusnya, maka didapati ilmunya itu bermanfaat. Subhanallah. Ilmunya itu berguna. Ya. Didapati banyak para pencari ilmu yang kemudian ketika kembali ke rumah masing-masing menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi keluarganya, masyarakat sekitarnya. Subhanallah, luar biasa. Bukankah itu yang dihantarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri? Ya, kebahagiaan kata beliau, manakala aku mengetahui baban minal ilmi fa'u'allimun nas, kemudian aku mampu untuk berbagi dengan manusia. Subhanallah, kebahagiaan yang dirasakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka sekali lagi poin yang kedua ya, mari kita bersama-sama mencari. Siap mencari ilmu, siap berproses, siap tenan naon ripuh kurang duit, awas ya. Dah memang gitu atuh ya, itu sangat begitu ya. Saya hantarkan salah seorang Syekh Al-Humaidi, ini di zamannya ya. Al-Humaidi itu ya di masanya Asy-Syafi'i, di masanya Imam Ahmad. Beliau awalun ya,
Jadi ulama mutaqaddimin nuti parayun. Ya. Seorang siapa? Al-Humaydi. Dikisahkan, ya, dikisahkan bahwa beliau mencari ilmu itu, ya, sampai menghabiskan hartanya. Sampai menghabiskan hartanya. Artinya kalau pencari ilmu kemudian jadi kurang duit, wajar kan? Ya, Masya Allah. Sangat wajar sekali. Ya. Para pencari ilmu yang kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala sedikit kurangi gitu. Apa fasilitas yang ada di kehidupannya itu berupa bobok dunia. Dihantarkan juga salah satunya Syu'bah Ibnu Hajjaj. Ini orang-orang ya, terdahulu. Kata beliau rahimahullahu taala, man talabal haditha aplas. Siapa orang yang mencari hadis ya bakal bangkrut. Ya, bangkrut di sana tanda kutip lain berarti ripuh. Tapi akan kekurangan harta. Jadi wajar kalau dibagi-bagi kan gitu. Bisa ngaji gitu, ngepelan heula ka inung budak kan gitu. Kadenengnya cenah. Akang rek ngaji ya sing mahi cenah gitu. Tingali ku pamajikanan cenah kieu di pelongnya deh. Nah boe kur 20 perak gitu. Kang lerer sakieu sing mahi dengan penuh wajah yang lusuh gitu kan. Sing mahi kudu mahi dimahi-mahi. Pasti mahi. Untuk para pendamping yang solihah bukan melihat 20.000 nah, Kang punten gitu, udah sepakat saeutik 20.000 sapoe mah. Tapi bukan itunya. Kemudian terlontar dalam mulutnya, Masya Allah, sausarriku kafi talabil ilmi ya binukudin. Aku menyertaimu wahai kakandangku tercinta dengan 20.000 ini dalam pencarian ilmu. Mantap tidak yang begitu? Ayah istri gitu di dia. Ayah mudah-mudahan kalau diampura bohongna. Ya. Subhanallah, aku menyertaimu dalam mencari ilmu dengan hanya 20.000. Subhanallah, berkah apa yang ada. Tidak kemudian menjadi dihinakan dengan sebab itu. Bahkan disampaikan, ya, kembali seorang Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, saya nukil diantaranya dalam Syiar Alamin Nubala. Beliau sampai bi'tu tista ummi bisab'id dananir. Beliau ya sampai berani menjual baskom ibunya, dijual ya dengan 7 dinar. 1 dinar berapa kalau dikonversi di kita? Ustaz seberapa 1 dinar? Sekitar 4,2 ya, 4,2 lah gram. Emas sagramnya seberapa bu? Bu? Nanya kena kasih ibu ibab emasnya. Seberapa bu? 700. 7 kali 4,5. Ya. Kali sabar tadi 7. Saha me pokona malah. Ya. Nya lamun teh malah ya sagram teh 1 juta we lah me gancang ya, me gancang. Sagedeung di lohor. 1 juta we lah. 1 juta kali 7 seberapa? 7 juta. Ya. 7 juta. Ngajual baskom emakna gitu nu di imah gitu. Cik kira-kira aya teh pencari ilmu ayeuna anu ngajual baskom kolotna di imah hanya sekedar ingin mencari ilmu, bukan persoalan baskom nah Kang punten ya montong surah seri tejaralas, bukan masalah baskomnya, tapi apa yang kira-kira ya bisa menjadi sarana untuk mampu mengantarkan dia mencari ilmu. Jadi hatta baskom dijual ya tentunya setelah izin pada uminya. Ulah tamat atau ngomong ya. Can tamat maksudnya potong suuzon. Oh cenah berarti itu ya. Oh di dia cenah harta kolot harta budak wah. Jadi cenah gitu. Tingali jam Magicom besok leungit ulah nyalakeun cenah. Tingali atuh cenah ya. Syu'bah ngajual baskom bukan itu Pak maksudnya gitu. Kira-kira aya motor menyanu aya gitu.
Untuk sekedar mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Aduh, ya waktu. Satu saja ya kisah yang ingin saya hantarkan. Seorang Hisam Ad-Dimashqi ya. Ini seorang ya, Hisam Ad-Dimashqi ini gurunya Imam Al-Bukhari, sekaligus murid dari Imam Asy-Syafi'i. Hisam Ad-Dimashqi. Cukup panjang ini riwayatnya. Singkat cerita, Hisam Ad-Dimashqi itu ya menginginkan untuk belajar dengan Imam Malik. Jadi keinginan beliau bagaimana caranya untuk bisa bermajlis dengan siapa? Dengan Imam Malik fil Madinata, di Madinah. Sampai kemudian ya ba'a abi, sampai bapaknya menjual rumah untuk seorang Hisam bisa belajar ilmu bermajelis dengan Imam Malik di mana? Di Madinah. Karena Hisam itu di Baghdad, sedangkan jarak Baghdad ke Madinah itu kan wah jauh sekali. Singkat cerita, terjuallah rumah ya. Kemudian dititipkanlah kepada seorang Hisam untuk berangkat mencari ilmu. Nah, singkat cerita sampailah di mana? Di Madinah ya. Sampai di majlisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau ya melakukan satu kesalahan. Seorang Hisam itu melakukan satu kesalahan. Kemudian padoroba alaihi. Kemudian Hisam itu dipukul, Pak. Ya. Ini di majlisnya Imam Malik ya oleh asistennya. Ya. Beliau dipukul ya karena melakukan satu kesalahan. Hamsa asrota, 15 kali pukulan. Bereslah dipukul. Waqala Hisam, kemudian Hisam berkata kepada Imam Malik, qad ya dolamtani fala aj'aluka ala hilli. Wahai Syekh, engkau telah menzolimiku, katanya. Gitu. Antum teu apal perjuangan saya ka dieu. Aduh kebayangnya. Imah, tah, Syekh, kudu bejakeun. Duh, pantas ayeuna nya. Gitu, meureun kitu ya cek Imam Malik teh. Teu apal saya mah. Tapi tiba-tiba ya saya ka dieu itu karena sebab melakukan kesalahan yang menurut Hisam biasa, kemudian harus dipukul 15 kali. Nah, di sini pun ada pelajaran bahwa apapun program yang digulirkan oleh muallim, aturan-aturan itu ya kita mesti pegang. Gitu. Imam Malik menggulirkan aturan kalau melakukan kesalahan dipukul berapa kali? 15 kali. Kata Hisam, maaf, aku tidak ridho. Ini serius, Kang. Aku tidak ridho, ya. Dan aku tidak halalkan engkau, ya. Kemudian faqala Malik, berkata Imam Malik, "Pama kafaratuh." Nah, ini mulianya seorang muallim, Pak. Sekelas Imam Malik, syekh besar, ya, Imamul Muhadditsin yang mengarang Al-Muwatta di zamannya tidak ada kitab hadis yang sempurna melebihi Al-Muwatta. Datang jalmi nu terkenal, saritana yang mencari ilmu, santri lah cek urang. Kemudian dengan gitu, oh, punten saya terido pokoknya. Tapi tawadunya Imam Malik, maka kafaratuh. Kira-kira apa kafarohnya? Kompensasinya apa, Hisam? Apa kira-kira yang membuat kamu menghalalkan apa yang telah dilakukan? Masya Allah. Qala Hisam, kafaratuh antuhaddithani hamsa asrata hadith. Engkau ajarkan aku 15 hadis. Kullama zidni darban, ya kan? Zid haditsan. Acap kali engkau tambah pukulan kepadaku, maka tambah hadis kepadaku. Masya Allah. 5 kali pukulan, 15 hadis. Tambahan dia di sini 16 kali, berarti tambah hiji hadis. Fadhahika Malik, tersenyumlah Imam Malik. Idhab mau balik sana gitu. Kamu ayeuna ayeum. Idhab padahal. Kemudian beliau berangkat. Apa pelajarannya kira-kira? Masya Allah. Mujahadahnya seorang Hisam dalam mencari ilmu. Dan yang paling menarik adalah beliau tidak menghalalkan apa yang diperbuat Imam Malik dengan ya asistennya itu, ya. Tapi yang munculnya bukan kepentingan dunia. Sugan kia misalnya, apa kiparatnya wahai Hisam? Pokoknya sayang apa sayang?
ongkos saya tidak tuh kali ya beak 1 juta yang apa bolak balik dia 2 juta kan gitu ay orang lah. Tapi bagaimana seorang Hisam, Masya Allah, engkau 15 kali memukul, maka ajarkan kepadaku 15 hadis. Acap kali engkau ingin tambah memukul kepadaku, maka tambah hadis untuk. Subhanallah. Ayo tuh gitu Kang Ayuna. Tidak ada. Ya, Masya Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya hantarkan, ini luar biasa kisah-kisah ini. Imam Baqi ya, binil Makhdad. Ini salah satu murid besar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sampai melakukan perjalanan itu sangat jauh sekali. Sekedar ingin ya berjumpa dengan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dari kota Andalus sampai ke Baghdad. Ya. Yang dihantarkan di kitab ini kurang lebih 5 farsakh. 5 farsakh. Farsakh. 5 farsakh. Gitu. Lalu kemudian kalau dikonversi ya kurang lebih di sekitar 5.000 kilometer. Ini perjalanan apa ini? Ya, Masya Allah, sampai 5.000 kilometer. Ya, kata beliau, siapa tadi? Imam Baqi. Wa usafiru masian, dan aku berjalan menuju masjid Imam Ahmad dengan berjalan 5.000. Masya Allah. Singkat cerita sampailah di mana? Ya, di tempat majelis Imam Ahmad. Ternyata qadarullah waktu itu terjadi fitnah. Ya, antara Al-Qur'an makhluk ya dan kalamullah. Sampai kemudian beliau Imam Ahmad dilarang ya oleh sultannya waktu itu untuk menyampaikan agama. Artinya Imam Ahmad tidak buka majelis waktu itu. Terhenti beberapa saat karena muncul fitnah itu. Ya. Singkat cerita, ya, seorang Baqi itu mengetuk pintu Imam Ahmad, disampaikan bahwa aku sudah tidak bisa menyampaikan riwayat, ya, karena ada fitnah. Kemudian kata seorang Baqi, ya, apa yang bisa aku lakukan? Ma fa'altu li'atluba hadithin minkum. Syekh, ya, apa yang bisa aku lakukan lah, pokoknya sok rek jadi pembantu, rek jadi naon kan, penting saya bisa nyokot hadis dari antum. Cerdasnya Imam Ahmad, kalau demikian ya mau tidak engkau jadi musafir saja, baramayan, maksudnya jadi naonnya muncul kurang mah peminta-minta gitu. Sekalipun seorang Baqi tidak meminta-minta, tapi pakaiannya dan seterusnya ya cumpang camping gitu, diikat kepalanya dengan tali yang kumal begitu kan, membawa tongkat seakan-akan menjadi pengemis ya. Dan acap kali rohiltu ilaika tu'allimni haditsan, acap kali aku datang ke rumahmu ya seakan-akan mau mengemis gitu, maka engkau ajarkan aku hadis. Kata Imam Ahmad, bala, oke lah kalau begitu. Jadi bayangkan oleh antum, setiap hari menjadi pengemis ya untuk mendapatkan hadis. Dan ketika masuk di rumahnya Imam Ahmad ya kan, kemudian dibukakan pintunya, beliau masuk belajar hadis, Pak. Belajar hadis. Sampai kurang lebih ya 300 hadis yang Baqi dapatkan dari seorang Imam Ahmad. Sampai kemudian ya datang saahnya dibuka kembali majelis Imam Ahmad. Wa qala lahu Ahmad, berkata Imam Ahmad ketika seorang Baqi hadir di majelisnya, beliau mengatakan huwa talibul ilmi bin nasyatin wa jiddin, dia adalah pencari ilmu sejati. Itu disampaikan di hadapan ya halayak ramai, para pencari ilmu dari mana-mana. Imam Ahmad langsung menunjuk orangnya, kemudian dikatakan dialah pencari ilmu sejati. Dan apa yang terjadi? Besarlah seorang Baqi ya, menjadi ahlul hadis
yang diantara hadis-hadisnya dihantarkan oleh Ashabus Sunan. Besar nama beliau dengan sebab proses perjalanan mencari riwayat, mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya perjalanan perjuangan sebagian para ulama di dalam mencari ilmu. Alhasil, siaplah kita berjuang ya, apapun yang terjadi ya, untuk satu kemuliaan, yaitu al-ilma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak sebetulnya ya. Dalam kitab itu banyak sekali yang menginspirasi. Saya kumpulkan sampai 18 riwayat tentang perjalanan-perjalanan para ulama di dalam mencari ilmu. Ya, saya hantarkan 2 atau 3 riwayat yang tadi dihantarkan. Mudah-mudahan setidaknya ya menginspirasi kita ya untuk tetap ada semangat di dalam mencari ilmu. Yang terakhir ini ya, ini baru poin keberapa, Kang? Kedua ya. Pertama ilmu, yang kedua ya mencari ya. Gitu. Dari poin yang kedua dalam mencari, ingat apa yang dihantarkan Al-Imam Ibnul Mubarak. Perhatikan siapa yang antum ambil ilmunya. Ini yang terakhir saya ingin sampaikan. Li'annal ilma dinun, kata Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, karena ilmu itu agama, maka perhatikan amman ta'khuduna dina, dari siapa engkau mengambil agama. Mungkin terasa oleh kita Bapak Ibu, salah kita mengambil agama, maka salah pemahamannya. Ketika salah pemahamannya, maka salah praktiknya. Ketika salah prakteknya, alih-alih ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan, malah yang hadir adalah ya kehinaan, malah yang hadir adalah kejahilan, bahkan yang hadir adalah kesesatan. Jadi pesan yang terakhir yang bisa saya hantarkan dari Abdullah Ibn Mubarak, perhatikan dari siapa mengambil agama, karena ya ilmu itu adalah agama. Sekurang-kurangnya hadirin, siapapun yang antum datangi majelisnya, siapapun yang antum dengar perkataannya, selama dihantarkan qala Allah, qala Rasul, dihantarkan ke telinga ibu dan bapak firman Allah, riwayat-riwayat dari beliau alaihi salatu wassalam, maka fa'khudhuh, ambil ilmunya. Li'annahu huwa alimun, insyaallah ta'ala bahwa dia adalah seorang alim yang dia mengetahui tentang Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin, saya masih rindu sebetulnya ya dengan Bapak Ibu ini ya, subhanallah. Saya masih sono, ya, masih sono dengan Bapak Ibu. Ibu masih sono tidak ini? Waduh, beda kapaksa sebenarnya. Aduh, jangan boleh ningali jam ya. Kan ada tenan naon. Ayo jangan serba salah wae jangan usahanya. Mudah-mudahan kerinduan ini pun juga bagian dari bentuk mencintai ilmu. Amin ya. Baik ya, itu barangkali ya yang bisa saya hantarkan. Mohon maaf ya Ustaz Zulfan dan seluruhnya. Ya, hanya itu kesempatan yang Allah berikan untuk saya bisa hantarkan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya. Saya mencintai antum karena Allah semua. Jaga majelis seperti ini, dukung, jaga selalu, dan jangan lupa tetap bahagia dalam mencari ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memaparkan luar biasa yang sangat bermanfaat sekali. Dan apa yang beliau sampaikan sampai kepada kita kalau kita kemudian kita bisa Allah berdoa untuk memahaminya, karena segala sesuatu pun itu mesti proses. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa didapati dengan kenikmatan. Jadi urusan dunia, urusan akhirat pun
itu tidak bisa didapati dengan kenikmatan. Maka urusannya saja bukan berjibaku dengan waktu, tenaga, dan pikiran sendiri. Ini dalam urusan kehidupan mesti ada yang kita korbankan baik tenaga, pikiran ataupun harta. Dan bahwasanya salah satu penunjang nampak ilmu kepada kita yang bisa memperbaiki. Alhamdulillah Bapak Ibu, para ketua, para guru, semuanya karena pada saya progres tadi karena waktu insya di bulan yang akan datang kita akan kembali. Tadi bosnya kita memang perlu terus bergerak ilmu, maka kita doakan kepada para siswa yang dibutuhkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga